Hai, hai. Kita tunggu kajian ya. Kita tunggu kajian. Sudah di kontak. Sebentar. Apa kabar semuanya? Semoga suaranya oke ya. Kedengeran kan? Yeay. Kok belum? Sebentar ya. Sambil ngeliatin chat WA aja tuh. Kok belum? Wow. Why? Why cannot? Oke. Yeay, kajian di sini. Udah mandi kak, Masya Allah. Udah dong, nggak lihat nih udah dandan. Eh, ada yang nyasar. Siapa tuh manggil-manggil Mimin? Make up-nya udah cakep bener, masih pagi. Wait, nggak ada gambar. Tapi aku bisa lihat Cijen kok. Loh, ya maaf ya guys, kita tunggu kajian lagi. Sorry, buat yang lain jangan request buat live bareng ya, karena yang mau nge-live aku sama Kajen. Karena nih Mimin jam segini udah make up apa sih Win? Kita tunggu Kajen dulu. Udah. Oh, hi Sherry. Oh my God. It's been a while. Udah di-invite. Gimana nih? Oh my God. I'm so glad Sherry is here. We have no, but I can read your comments, even though you're invisible. Aku udah request kajian untuk ini ya, untuk ikut. Oke, udah kelihatan? Halo, kok di aku belum ada gambar aku ya? Why? Tapi kita bisa lihat kajian kok. Tapi kan aku di Teman-teman sini bisa lihat kan? Hmm, why? Ngeload kali ya, masih abu-abu bukan screen-nya, Ci? hitam. Hitam ya.
tunggu, ntar tiba-tiba nongol. Oke. Tapi aku jadi nggak bisa ngarahin. Aku udah di on the center. Udah di oh, you're on the center, it's okay. Oke. I heard that there is Cherry. Sherry is also. here. Sherry's here. Hi, Cherry. How are you? I think Sherry's somewhere there ya. Why in my IG live I still cannot see my face? Kalau there she is. Hi Jen. Hi. I still cannot see my face. Oh my gosh. Sorry buat account Manugroho, keluar aja. Buat account Manugroho, keluar aja. Maaf Anda tidak diundang di sini. Coba aku keluar lagi ya. Jangan. Nanti aku pada saat mau share screen nanti aku bingung. Oh, oke. Ya. You still look great even though you can't see your face. Too bad ya, kita nggak bisa lihat Kak Jen. Sekali lagi, terakhir. Sorry ya teman-teman sambil ngopi. Sour candy Kak Charlene. Kok sour candy apaan? Sour candy. Oke, Kak Jen udah terlihat kok. Oke, aku juga udah lihat. Finally. Yes. Charlene yang nge-like. Oh, lagu barunya Blackpink. Oh, yang sama Lady Gaga. Oke, aku baru tahu. Oke, Kak Jen, udah kelihatan. Oke, Charlene udah nggak nge-like. Oke. Oke, so sorry jadi telat 10 menit karena dari tadi aku nggak bisa lihat muka aku. Jadi soalnya agak aneh ya kalau aku nggak bisa lihat. Nanti aku mau share screen bingung udah sesuai atau belum. Oke, good morning everybody semuanya, teman-teman sekalian, selamat pagi. Semoga pagi ini kalian sehat semuanya, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Udah kayak di gereja nih. Sukacita akan ketemu kita. Yes, betul sekali. Kita adalah duo maut Aba. Dynamic Hyaluronic Acid. Oke, nah Kak Vicky udah kasih lope-lope tuh. Love you too. Oke, gimana kabarnya kalian semua? Terutama untuk yang di toko-toko Jakarta karena sebentar lagi kan sedang persiapan untuk membuka kembali ya story opening. Oke, saya berharap kita semua, teman-teman semua itu bisa excited untuk menantikan pembukaan kembali toko kita ya. Karena apa? Karena udah lama banget kan kita nggak ketemu teman-teman secara langsung, nggak bisa melayani customer secara langsung, oke? Jadi I hope kalian semua bisa mempersiapkan diri dengan baik, oke?
Terutama kalian bisa menyelesaikan My True Story dulu, jangan lupa ya. Terus jangan lupa Jangan dibaca, lupa. jangan lupa dibaca e-guideline book yang sudah dibagikan oleh leader kalian masing-masing. Ya, itu akan bisa untuk membantu kita semua dalam berjualan di kondisi new normal seperti ini. Oke, nah untuk teman-teman saya tahu mungkin ada yang berasa excited menghadapi persiapan ini, tapi mungkin ada juga yang berasa was-was nih. Aduh, kondisinya kayaknya masih belum terlalu bisa balik ke normal banget. Jadi kayaknya ada sedikit Belum rasa khawatir. Yes, belum terlalu ada sedikit was-was, cemas. Oke, kita mau bilang bahwa itu adalah perasaan yang sangat-sangat wajar. Ya, karena itu adalah human. Ya, sangat wajar. Human nature kita pasti ada perasaan was-was. Tapi please, please, please banget jangan sampai perasaan was-was kalian itu berubah menjadi kekhawatiran yang berkepanjangan, kekhawatiran yang berlebihan. Sampai kalian tuh panik, jadi kayak enggan, takut untuk ketemu customer. Ya, bahkan saat kalian melayani customer, kalian jadinya seperti apa ya, tidak seperti kalian yang dulu. Ya, tidak bisa luwes, tidak bisa memberikan yang terbaik buat customer. Jadi customer nggak bisa merasakan pengalaman berbelanja yang sebenarnya tuh kita menyediakan pengalaman berbelanja yang baru untuk mereka bisa enjoy. Tuh, oke. Nah, saya akan mulai ya untuk memberikan tips buat kalian semua. Oke. Nah, tips ini adalah sangat bagus banget untuk kalian semua yang mungkin ada berasa khawatir atau ketakutan seperti yang tadi saya bilang. Tips yang pertama, saya menyebutnya ini sebagai Apple Method. Metode Apple. Oke. Kalau kalian udah sering Apple itu apa ya Kak Charlene? Nggak ada Apple-nya. Nggak ada Apple-nya. Apple itu apel ya, tapi kita pakai Apple dalam bahasa Inggris. Oke, saya mau kasih lihat ini. Mana ya? Kelihatan? Kelihatan, Kak. Yes, Apple yang pertama untuk A. Jadi ada kepanjangannya ya masing-masing. A itu adalah acknowledge. Acknowledge dalam bahasa Inggris itu artinya yang bawah tuh ya, mengakui. Oke. Nah, apa sih maksudnya mengakui? Jadi kita tuh memang harus mengakui bahwa memang kondisi sekarang ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Ya kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa belagak. Ada apa sih? Saya nggak tahu, nggak bisa ya. Jadi kita harus mengakui bahwa memang ini harus kita hadapi bersama-sama, ya. Tapi setelah kita mengakui, terus ngapain lagi Kak? Nih, berikutnya. P yang pertama ya. P yang pertama itu adalah pause. Kalau kalian nonton video lagi main game nih terus dipanggil mamak manggil kalian nih, disuruh makan, disuruh cuci baju misalkan. Kalian pasti harus pause dulu dong, berhenti sejenak artinya ya. Kalian berhenti sejenak. Maksudnya di sini apa? Jadi begitu kalian sekarang kita sedang menghadapi kondisi seperti ini, kita harus mempelajari banyak hal ya. Tapi dengan hal-hal yang baru ini jangan sampai membuat kalian tuh jadi khawatir, jadi takut, jadi aduh saya harus gimana, enggak ya. Tapi stop sebentar ya, berhenti sejenak, jangan bereaksi yang terlalu membuat kita tuh jadi bingung apa yang harus kita lakukan. Oke, jadi kita berhenti sejenak, cool down. Oke, tenang, inhale, exhale. Kenapa? Supaya kita bisa berpikir dengan baik. Ya, jangan berpikir yang enggak-enggak. Kalau pikiran kita tenang, ya, otomatis kita juga akan bisa berpikir dengan jernih, dengan positif. Oke, nah, saya mau kasih contoh misalkan nih, saya kasih tahu Kak Charlene misalkan tiba-tiba, Kak Charlene tahu nggak kemarin tuh saya ketemu sama cowoknya kakak, tapi dia lagi sama cewek lain. Kak Charlene gimana? Apa? Nah, oke, Kak Charlene mungkin perasaannya apa? Saya akan cari wanita itu. Tidak akan saya biarkan ini terjadi, tidak akan saya biarkan dia merebut kekasih. Siapa orang itu? Saya akan labrak dia, ya. Enggak ya. Jadi maksudnya di sini enggak seperti itu ya. Jadi cooling down dulu, ya, terima informasinya tapi jangan langsung bereaksi. Oke? Nah, P yang kedua itu adalah pull back.
Nah, pullback ini artinya adalah menarik kembali. Maksudnya apa di sini? Jadi, kalian sudah tahu kalian akan menjalaninya, tapi kalian jangan berpikir bahwa saya jadi kebingungan nih, jadi khawatir nih, jadi kerjaan saya terganggu, jadi bingung, jadi pusing. Ya, jangan. Tapi kalian harus tarik kembali. Oke, misalnya tadi contohnya yang saya ngegibah, bukan ngegibah ya, apa ya, ngegosipin Kak Charlene lagi diselingkuhin misalkan, ya. Kalau Kak Charlene bereaksi dengan langsung, akhirnya yang ada Kak Charlene melabrak tuh cewek atau langsung datengin cowoknya, tampar bolak-balik, ya. Tapi kalau misalnya Kak Charlene pause, berhenti sejenak, terus dia pull back, menarik kembali. Oh, enggak. Saya nggak boleh seperti itu. Oke, saya nggak boleh langsung serta-merta membabi buta. Ya, nggak boleh. Jadi itu artinya adalah pull back. Menarik kembali supaya kita tuh nggak melakukan hal yang macam-macam atau yang aneh-aneh. Oke, yang berikutnya adalah L. L itu artinya let go. Kalian pasti sering denger dong lagunya dari Frozen. Yes, let it go. Oke, let it go di sini artinya apa? Artinya lepaskan. Ya, lepaskan atau hilangkan. Nah, itu maksudnya ya kekhawatiran kalian tadi, kecemasan kalian, pikiran negatif kalian itu harus dilepaskan, harus dihilangkan ya. Jangan sampai menjadi beban pikiran di dalam kalian. Kenapa? Karena beban hidup aja udah banyak ya, Bo. Jangan ditambah-tambahin. Ya, cukup ini sebuah kenyataan yang harus dijalani. Dan percayalah, ini semua akan ada akhirnya. Ya, semuanya akan kembali menjadi baik-baik saja. Oke? Nah, yang terakhir, tips yang terakhir adalah E. Kalian mungkin pernah dengar atau pernah nonton film Dora the Explorer. Nah, ini adalah explore. Ya, Dora si Explorer kan, Dora si penjelajah, explore. Explorer dari kata explore artinya menjelajah. Atau di sini saya bisa katakan menjalani, ya. Jadi maksudnya dengan kondisi seperti ini, ya mau nggak mau kita harus jalani, ya. Suka nggak suka kita harus jalani. Oke, nah tapi jangan khawatir, selama kalian bisa menjalaninya dengan perilaku-perilaku baru, hal-hal baru yang harus kalian jadikan kebiasaan, contohnya bawa-bawa hand sanitizer, terus sering cuci tangan secara rutin, terus selalu pakai masker, oke, kalian jalankan protokol kesehatan dengan baik, oke, itu semua akan membuat kita tuh lebih tenang, lebih aman, ya, so jangan khawatir, selama kalian bisa memperhatikan kebersihan dan menjalaninya sesuai dengan protokol kesehatan, oke, nah, sekarang, jadi udah tahu ya, Apple itu apa aja, acknowledge, lagi pause, pullback, let go, dan explore. Oke, artinya masing-masing juga tadi udah dijelasin. Nah, sekarang ya saya mau kasih lihat, mungkin dengan hal-hal yang baru ini, kalian saat menghadapi customer, ada hal-hal baru juga yang harus kalian lebih perhatikan. Ya, misalkan saat kalian berinteraksi dengan customer, sekarang interaksinya tidak hanya dengan verbal. Verbal itu dengan kata-kata ya, yang bisa diungkapkan dari mulut nih. Tapi juga kita harus memperhatikan non-verbal. Ya, non-verbal. Interaksi secara verbal maupun non-verbal. Sekarang ya verbal. Nih. Oke, kalau yang verbal udah jelas ya, pasti dari kata-kata. Dan juga intonasi suara. So, untuk saat ini ya, kata-katanya yang harus kalian perhatikan adalah kalian kalau udah baca e-guideline sama udah mengerjakan My True Story pasti sudah tahu ya untuk Loxy Way-nya, nanti juga akan dibagikan. Itu kata-kata sudah dibuat sedemikian jelas, sedemikian simple supaya kalian bisa membawakannya ke customer dengan simple juga dan customer pun juga bisa memahami dengan mudah. Ya, jadi kata-katanya untuk kondisi sekarang ini jangan yang beribet-ribet. Ya, jadi kata-katanya usahakan yang sesimpel mungkin. Oke, kemudian untuk intonasi suara. Terjeda kah? Apa tuh terjeda? Oke, intonasi.
Oh, oke. Kalau di kamu putus-putus nggak aku? Dikit-dikit kadang-kadang, tapi nggak terlalu signifikan kok. Oke. Nah, kemudian untuk intonasi suara, tolong diperhatikan karena kita akan selalu menggunakan masker, ya, pakai masker nih. Jadi, intonasi suara kalian harus jelas, harus lebih kencang ngomongnya, ya, jangan pelan-pelan. Karena kalau kalian pakai masker, pasti otomatis orang dengernya akan lebih susah. Jadi, kalian harus ngomongnya lebih jelas, lebih kencang. Oke? Nah, kemudian untuk yang non-verbal, ini non-verbal, ada eye contact, ada body language. Ya, untuk non-verbal itu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi kalian bisa menyampaikan melalui eye contact dan juga body language. Nah, eye contact di sini, ya pasti ya mata itu selalu berbicara. Oke, coba Kak Charlene kalau sinisin orang gimana? Matanya. Yes. Itu sinisin atau nggak kelihatan? Nah, itu sinis. Oke. Coba kalau happy. Nah, itu happy. Jadi kalau kalian tutupin nih muka Kak Charlene dari hidung sampai bawah, terus Kak Charlene happy, bisa kelihatan dari matanya. Coba ya. Coba. Oke. Ini kita lagi happy. Tuh, coba kalau lagi marah. Yes, atau blow-in mata. Lagi kaget. Yes. Oke, jadi mata itu berbicara walaupun sebenarnya bagian hidung ke bawah itu ketutupan ya, sebagian muka ketutupan, tapi mata bisa menggambarkan gimana sih perasaan kita. Oke, jadi mata itu sangat baik, sangat penting. Kemudian eye contact, kalian harus melakukan eye contact dengan customer. Ya, jangan matanya kemana-mana. Ini pasti kalian udah tahu lah ya, udah sering dipelajari, apalagi saat awal-awal masuk. Oke, kayaknya sengaja caranya dikerjain. Okay. Nah, kemudian body language. Nah, ini body language juga sangat penting. Postur tubuh kalian saat melayani itu harus terbuka. Ya, harus terbuka. Jangan saat melayani itu kalian tangannya seperti ini, atau tangannya disilang, atau kakinya disilang, ya. Jangan memberikan postur tubuh tertutup, tapi terbuka, ya, dengan kedua tangan seperti ini boleh. Atau tangannya boleh kalian gunakan, ya, untuk menunjukkan display produk, misalkan produk apa di display sebelah mana, ya, bisa ditunjukkan. Kayak pramugari ya, Kak. Ya, jadi tangan itu juga bisa memberikan kesan yang hangat ke customer. Jadi customer tuh merasa welcome, ya, merasa diterima. Oke. Nah, terus habis itu apalagi ya? Nah, untuk kalian juga bisa menggunakan kepala kalian dengan nodding. Nodding itu artinya mengangguk, ya. Atau kalian bisa miringkan sedikit kepala. Bukan begini banget ya. Miringkan sedikit. Iya. Oke. Contoh. Contoh. Yes. Ya, jadi kalau kalian kepalanya lurus terus kan udah kayak robot ya. Ngomongnya begini robot gitu kan. Kaku. Jadi enakan agak sedikit dimiringin. Nah, itu tandanya apa sih? Selain memberikan kesan hangat ke customer, itu juga artinya ntar sakit leher. Jangan kelamaan, Kakak. Kotak-kotak gitu. Tandanya dengan memiringkan kepala itu seperti memberikan, yes, saya memberikan informasi ke customer, tapi saya juga mau mendengarkan pendapat dari customer seperti apa, masukan dari customer seperti apa. Ya, jadi saya mau menerima omongan customer juga, nggak cuma saya doang yang mau didengerin, gitu ya. Jadi miringnya dikit aja, guys. Ya, Jangan kebanyakan encok sengklek. Oke. Okay. Nah, kemudian tadi ngomong-ngomong yang senyum, ya, Kak Charlene, coba kalau pakai masker, ya. Nah, ini senyum, ya, senyum ini, tadi kan saya bilang dari mata bisa kelihatan, seseorang tuh lagi memberikan kebahagiaan, atau kebahagiaannya pun bisa kebahagiaan yang pura-pura, kebahagiaan yang palsu, ya, atau kebahagiaan yang benar-benar murni, ya. Nah, itu bisa dilihat dari mata dan juga dari senyuman, tapi karena senyumannya di masker jadi nggak kelihatan.
Nah, coba sekarang saya mau kasih lihat nih Kak Charlin ya. Kak Charlin kalau tersenyum tapi Tersenyum. tersenyum yang biasa aja. Nah, coba kalau biasa aja, nggak usah senyum. Ada bedanya nggak, guys? Kak Charlin biasa aja sama senyumnya dikit-dikit. Ada bedanya nggak? Kak Charlin nurut banget aku padamu. Nanti Oke, senyum jadi beneran. itu barusan senyum beneran. Jadi yang pertama sama yang kedua, Kak Charlin nggak ada bedanya. Antara Kak Charlin Ini diem, pertama. itu pertama, sama dia senyumnya tipis-tipis, pelit-pelit senyumnya. Nggak ada bedanya, ya. Kalau yang senyum bener-bener senyum. Nah, kelihatan bedanya nggak, guys, sama yang bener-bener senyum? Kelihatan ya, kalau yang bener-bener senyum itu matanya nggak sebelok sebelumnya, ya. Terus bedanya di mana? Nih, masih jawab nggak ada sih. Bedanya ya. Nah, bedanya itu kalau kita memberikan senyuman yang benar-benar dengan effort, dengan usaha ya, benar-benar memberikan senyuman yang murni, itu kita tuh menggerakkan tulang pipi bagian atas. Oke? Karena tulang pipi kan nih bedanya nih ya. Nih, saat senyum pasti tulang pipinya ini gerak. Nah, karena tulang pipinya bergerak, otomatis masker yang kita pakai jadi ikut bergerak juga. Oke? Nah, saya contohkan ini. Kelihatan di matanya, betul. Lihat di mata sama di tulang pipi ya guys, lihat nih. Ini belum senyum ya. Terus sekarang Ya. senyum. Oke, ini lebih dekat lagi. Kelihatan kan? Apalagi mata saya yang sipit udah pasti kelihatan banget. Hampir nggak kelihatan mata. Ya. Senyum sodeng. Nah, jadi ini gerak. Lihat maskernya. Maskernya bergerak kan? Jadi kalau kita senyumnya benar-benar tulus, itu otot pipi atas tuh bergerak, sehingga maskernya juga ikut bergerak. Oke? Nah, berikutnya, sebetulnya kalau di sini, ya, mohon maaf ya, kalau yang ada, mungkin ya sudah ada kerutan atau apa, ya, saat kita memberikan senyuman yang benar-benar tersenyum, itu kerutannya semakin terlihat. Sebenarnya ini nggak enak ya dengarnya ya, tapi itu ciri-cirinya. Ya, itu salah satu ciri-cirinya. Oke. Goyang masker, kata Kak Vicky, goyang masker. Goyang masker. Yes. Nah, oke. Sudah jelas untuk body language? Oke. Nah, terus udah gitu yang berikutnya adalah langkah wajib yang harus kalian lakukan selama new normal ini, ya. Yang pertama, nah ini kita membuat hal-hal yang untuk kalian mudah menghafal, yaitu kalian ingatnya dari atas sampai bawah. Oke, dari atas itu maksudnya apa? Misalkan 5 langkah wajib ya. Cek suhu tubuh dari atas nih, terus pakai masker, terus udah gitu cuci tangan. Habis itu jaga jarak. Habis itu terakhir jangan lupa sering rutin bersih. Yes. Ya. Jadi kalau mau dibikin lagu gimana ya Kak Charlin ya? Cek suhu, masker, cuci tangan, jaga jarak, bersih. Gitu. Ya. Atau kalau yang mau dipakai kepala apa kemarin kamu cek suhu, masker, cuci tangan, jaga jarak, bersih. Bersih, iya gitu juga boleh ya. Coba ulang lagi Kak. Ulang lagi Kak, kata Kak Vicky yuk. 3, 2, 1. Cek suhu, masker, cuci tangan, jaga jarak, bersih. Yeah. Oke, udah hafal? Jadi 5 langkah itu dari ini kayaknya ada yang mau lagi ngerekam nih, mau masukin story. Kata Kak Vicky ulang lagi, udahan deh.
Udah 3 kali. Udah pada hafal ya. Nanti terakhir kita ulang lagi deh. Nah, yang pertama Hmm? nih. Pertama, cek suhu. Ingat ya, setiap hari kalian sebelum masuk toko, sebelum mulai bekerja itu kalian akan dicek suhunya. Dan suhunya batas maksimalnya itu 37,3 derajat. Jadi, ya, jadi kalau misalkan di atas 37,3 derajat itu diharapkan, so sorry banget, diharapkan lebih baik pulang, ya lebih baik istirahat di rumah. Oke, kenapa? Karena kita sayang diri sendiri, sayang juga sama rekan kerja kita, sayang sama orang lain juga ya. Kita harus peduli sama mereka. Mungkin kalian agak panas bukan karena tanda-tanda positif atau apa ya, tapi lebih baik kita mencegah, ya mengantisipasi itu semua. Tapi tenang, tenang. Mungkin ada yang habis lari-lari dari kereta, buru-buru gitu kan, karena udah telat. Jadi pas nyampe mungkin agak keringetan, suhu tubuh juga akan terpengaruh, jadi sedikit lebih panas. Jadi pada saat dicek mungkin awal-awal agak panas. Ya, jadi kalian mungkin suhu tubuhnya sekitar 37,3 ya. Ya boleh deh, boleh dikasih waktu sejenak untuk kalian cooling down dulu, istirahat sejenak beberapa saat, baru kalian cek lagi. Ya, tapi kalau setelah dicek ternyata suhunya nggak berubah, masih sama 37,3 atau 37,4 ya, itu better kalian pulang aja. Jadi istirahat aja di rumah. Oke? Itu yang pertama, cek suhu. Yang kedua apa tadi habis cek suhu? Suhu, masker. Masker. Yes. Yang kedua adalah masker. Nah, penggunaan masker ini akan menjadi suatu kebiasaan yang baru yang harus kalian lakukan setiap hari. Ya. Jadi, please, pada saat pakai masker itu kalian harus menggunakan masker yang benar. Ya, yang tepat, yang sesuai. Oke, coba Kak Charlene contohkan. Oke, nah ini udah sesuai belum guys? Cara pakai masker kayak gini bener gak? Bener gak? Pakai maskernya Pakai ini apa? masker. Ini anak ambiar ya, emang begini ya kalau pakai masker. Salah Nah, ya teman-teman. nah, pakai maskernya nggak begitu. Oke, nih perhatikan. Masker kan ada dua sisi, yang hijau sama yang putih. So, please, kalau kalian dulu sering dengar katanya kalau orang yang sehat pakai yang hijaunya di dalam. Katanya ya, saya pernah dengar tuh. Kalau sehat pakainya gini. Kalau sakit pakainya hijaunya di luar. Itu semua hoax. Ya, hoax. Wah, Mitos. Oke, kenapa? Karena bagian putih ini memang sudah didesain sedemikian rupa, ya kalau kalian sakit dia akan menyaring, ya untuk mencegah supaya virus bakteri itu nggak keluar, tersebar keluar. Tapi kalau saat kalian sehat, dia udah didesain senyaman mungkin untuk kita bernafas. Ya, jadi jangan dibolak-balik ya guys. Semuanya baik sehat, baik sakit, pakainya begini. Oke? Terus ada lagi nggak Kak Carin cara pakai yang salah? gini nih. Nah, itu juga salah ya. Semua harus tertutup. Ya, dari hidung sampai dagu, semua harus tertutup. Oke? Jadi pakainya itu harus tertutup semuanya. Oke, kemudian ada lagi gak yang salah? Pakainya cuma gini diginiin doang. Ya, mungkin ada yang bosen ya, capek pakainya. Itu salah ya. Jadi pakainya itu harus kaitin kedua tali ke telinga. Oke, Mm-mm. so ini di atas. Ya, ditekan supaya membentuk hidung. Oke, jadi untuk kalian yang mungkin merasa hidungnya agak pesek, ya, jangan khawatir karena ini fungsinya untuk mengunci hidung kalian, ya. Jadi ini yang ada kawatnya nih di atas, terus yang bawah kalian tarik. Oke, kalian tarik sehingga menutupi sampai ke leher sini nih. Oke. Jadi ini Dari semua sini. area ditutupi.
Yes. Oke. Kemudian saat kalian udah, kan masker harus dibuang ya, harus diganti secara regular juga. Ya, kalian bukanya itu dari pengaitnya. Oke. Dibuka dari pengaitnya dan jangan sekali-kali itu pegang bagian luar karena ini sudah kotor. Ya, sudah banyak virus, mungkin bakteri dan kotoran lainnya. Jadi jangan pernah sentuh bagian luar. Oke, saat kalian mau buang, ya, setelah ini kalian boleh ditekuk seperti ini, ya, terus kalian buang ke tong sampah. Oke, nah jangan lupa sebelum dan sesudah menggunakan masker selalu cuci tangan. Oke, terus apa lagi ya? Cuci tangan. Yang berikutnya adalah cuci tangan. Nah, ini sebenarnya kalian pasti sudah pernah menonton video yang ada di My True Story, ya, cara cuci tangan. Itu ada berapa? Ada 7 langkah, ya. 7 langkah itu yang pertama pakai sabun nih. Terus udah gitu kan ditaruh di semua tangan, di telapak tangan diratain. Itu yang pertama. Yang kedua, bersihkan bagian sela-sela yang ada di punggung tangan. Ya, bagian sini, atasnya dulu dibersihkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersihkan di bagian sela-sela dalam yang ada telapak tangan nih. Nih, ini yang ketiga. Yang keempat, bersihkan bagian ujung jari. Oke, jadi ujung jarinya dibersihkan. Ini yang keempat. Yang kelima itu jempol. Ya, jempolnya juga harus kena. Oke, ini yang kelima. Ya. Yang keenam itu jari-jari lagi tapi mengikut sertakan si jempol. Karena kan yang tadi nggak kena ya jempolnya ya. Jadi sekarang pakai jari-jari lagi, ujung jari ini, ujung jarinya seperti ini. Ini yang ke-6. Oke, yang berikutnya, yang terakhir itu adalah bagian pergelangan tangan. Ya, bagian pergelangan tangannya juga dibersihkan. Jadi kalau kalian nonton videonya, itu tuh mereka pakai ilustrasinya tinta. Ya, jadi tintanya itu mengikuti step yang ada sehingga tintanya itu terkena ke semua bagian tangan. Tinta itu diasumsikan apa tuh? Dapat akan mengurangi bun. Oke. Jadi tinta itu diasumsikan sabun. Tinta itu sebagai sabunnya. Ya, kalau kita mengikuti 7 step itu semua area tangan akan ikut dibersihkan. Ya, jadi coba yuk bareng-bareng yuk. Kak Charlene, kita bareng-bareng. Step pertama adalah seperti ini. Ya. Terus step yang kedua, bersihkan sela-sela. Oke. Terus step yang ketiga, sela-sela bagian dalam. Step yang keempat, membersihkan ujung-ujung jari. Yang kelima, jempol. Terus yang keenam, ujung jari lagi. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah pergelangan tangan. Oke. Nah, sekarang saya mau itu kan dianjurkan melakukan cuci tangan itu selama 40 detik. Sebenarnya 40 detik itu bukan waktu yang cepat ya kalau kita cuci tangan begitu-begitu doang. Kayaknya berasanya lama banget ya. Tapi saya akan mengajak kita semua untuk merasakan cuci tangan ini sebagai sesuatu yang fun. Gimana caranya? Ya, dalam 40 detik kalian nggak akan merasakan bosen dengan rutinitas cuci tangan yang harus dilakukan sesering mungkin. Ya, kita akan melakukan dengan sambil mendengarkan lagu atau sambil bernyanyi, ya, menyanyikan lagu yang kalian suka. Jadi bebas mau pilih lagunya apa aja. Ya, sekarang saya mau ngajak kita semua untuk melakukan rutinitas cuci tangan ini dengan diiringi dengan lagu, ya, sambil menggunakan koreo. Nah, koreonya itu adalah koreo cara cuci tangan tadi, yang 7 step tadi. Ya, jadi saya akan memberikan aba-aba ketika lagunya dimulai, nanti saya akan bilang 5, 6, 7, 8. Begitu sudah 8, kalian langsung mulai. Ya, nanti saya akan kasih aba-aba juga untuk ganti. Saat saya bilang ganti, berarti kalian ganti dari sini ke sini.
Ganti, ganti lagi, ganti, ganti. Oke, jadi aba-abanya cuma 5, 6, 7, 8 dan ganti. 40 detik. Oke, sudah siap guys? Ayo semuanya joget. Yeay. Hafal ya? Udah hafal ya? 1, Hmm. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7. Oke. Mau nyanyi lagu aku ulang tahun 2 kali juga nggak apa-apa ya, terserah. Tapi saya sukanya lagu ini. Didengar ya guys. Ternyata Bluetooth-nya mati. Bluetooth-nya mati, gengs. Kedengaran? Nah, siap ya. Habis saya aba-aba 5, 6, 7, 8 langsung mulai. Siap-siap. 6, 7, 8. Ganti. 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 Selesai. Gak berasa kan? Cuci tangannya ternyata udah selesai. Oke, jadi kalian bisa pakai lagu apapun yang 40 detik. Oke? Paham? Aku setuju. Paham. Setuju, lainnya dong ya boleh ya, terserah kalian mau jadi apa. Mau jadi Siwonnya mau. Oke. Ternyata bukan Elf di sini kan lagunya KKI. Oke, nanti coba sendiri ya guys kalau lagu mau coba lagu yang lain. Oke. Nah, berikutnya setelah cuci tangan nih guys. Jaga jarak. Ya, so untuk sekarang kita jaga jarak aman dulu ya dengan sesama rekan kerja maupun dengan customer, minimal berapa? 1,5 meter. 1,5 meter. Yes, minimal segitu. Oke, so please banget untuk kalian yang mungkin selama ini suka saling meminjam barang, please ya untuk saat ini di stop dulu ya, jangan minjem-minjem. Misalkan suka minjem apa ya? Minjem lipstick nih, atau minjem alat kosmetik yang lain, atau suka minjem handphonenya lagi lowbat, terus pinjem handphonenya. Nonton live di pasar, auto kajian sama Charlie dilihatin abang-abang tukang ikan, ngakak. Masya Allah, kenapa kamu kasih lihat mereka? Oke, ya. Apron, terus pinjam apa lagi? Pinjam pulpen, pinjam yang lainnya ya. Jadi, so untuk saat ini please stop dulu, punya barang masing-masing dulu ya. Oke, jadi pakai barang masing-masing dulu. Terus yang terakhir adalah apa nih? Kebaca? Membersihkan. Terutama wilayah yang high contact area. Nah, ini maksudnya adalah kita harus membersihkan secara rutin, secara berkala untuk tempat-tempat yang sering kita sentuh, high contact area. Sering kita sentuh tuh contohnya misalkan gagang pintu untuk ke gudang, ya, itu kan sering disentuh tuh. Terus udah gitu mungkin keranjang, handle-nya tuh, keranjang belanja, handle-nya sering disentuh juga. Habis itu meja kasir juga. Terus keyboard komputer kalian pada saat mau input-input penjualan itu juga sering disentuh, mesin edisi, terus apalagi pulpen. Nah itu high contact area yang sering kalian sentuh harus sering dibersihkan dengan disinfektan. Oke, jangan lupa ya. Jadi ingat 5 langkah itu. Coba ulang lagi Kak Charlene. Yang pertama cek suhu, masker, cuci tangan, jaga jarak,
bersih, bersih. Yes. Nah, tester juga ya, kalau ketinggalan. Tester juga jangan lupa sering dibersihkan. Selalu dibersihkan sebelum dan sesudah menggunakan. Oke. Nah, yang berikutnya apa lagi ya, Kak? Udah. Setelah itu kita akan masuk ke Loxiway. Oke. Oke, tadi udah bahas panjang lebar, langkah-langkah, 5 langkah apa aja yang perlu dilakukan untuk Lufka Charlene Love You Too, AA Riga. Eh, 5 langkah yang harus dilakukan dalam new normal. Sekarang kita akan masuk ke Loxiway-nya. Nah, untuk Loxiway, tentunya teman-teman udah ngerjain My True Story-nya dan juga udah baca e-guidelines-nya yang dibagiin sama leader masing-masing. Oh, udah mau 1 jam, kayaknya kita out dulu deh. Terus mulai live lagi. Oke, boleh. Kita out dulu, nanti kita mulai lagi. Masuk lagi ya teman-teman nanti.